Halo, kamu? Iya, kamu yang pikirannya sedang gak bisa diam. Malam ini, izinkan aku menemanimu. Jangan khawatir, kamu gak sendirian. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Biarkan semua beban pikiranmu perlahan menjauh. Dengarkan suaraku, biarkan hatimu tenang. Lepaskan hal-hal yang mengganjal dalam hati dan pikiranmu. Kemudian, terlelaplah dalam tidur yang sangat nyaman. Kadang, yang paling dalam tak selalu tampak di mata. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Hanya bisa dirasakan dalam keheningan yang panjang. Ada luka yang tak berdarah, tapi nyerinya menembus batas logika. Ada hati yang retak, tapi tetap berusaha tersenyum agar dunia tidak tahu betapa letahnya ia menahan semuanya sendirian. Senyum itu, iya, senyum yang kamu tunjukkan setiap hari, kadang bukan tanda bahagia, tapi tameng agar orang lain tak perlu khawatir. Senyum yang kamu pasang di depan cermin setiap pagi, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal kamu tahu, di balik mata yang tampak tenang, ada tangis yang belum sempat reda. Ada tawa yang terdengar keras di antara teman-temanmu, tapi begitu sepi menyapa, dada terasa sesak kembali. Kamu tahu rasanya, kan? Menertawakan candaan orang lain, tapi di dalam hati kamu berbisik, andai mereka tahu aku sedang hancur. Namun kamu tetap memilih diam, karena kamu takut dibilang lemah. Kamu tahu kalau luka yang kamu ceritakan hanya akan dianggap berlebihan. Tak semua luka berdarah, beberapa tersembunyi di balik diam yang panjang. Di balik kata, "Aku baik-baik saja," yang terus diulang seperti mantra untuk menenangkan diri sendiri. Padahal di dalam dada, badai masih berputar tanpa henti, berdesir seperti angin yang tak mau berhenti menggoyang ranting rapuh. Tapi percayalah, memendam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara paling berani untuk tetap bertahan, bukan karena kamu tak mampu bicara, tapi karena kamu tahu tidak semua orang mampu mendengar dengan hati. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi keberanianmu untuk bangun setiap pagi, untuk tetap menjalani hari walau hati penuh luka, itu adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Tidak mudah berpura-pura tegar ketika semua di dalam diri sedang runtuh. Tidak mudah tersenyum ketika dada terasa seperti diselimuti batu yang berat. Namun, kamu melakukannya setiap hari, dan itu luar biasa. Kadang, kita terlalu sibuk mencari makna di luar diri kita, padahal ada pelajaran besar dalam setiap rasa sakit yang kita sembunyikan. Luka-luka itu, seberapa dalam pun, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menuntunmu pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Mungkin kamu sekarang sedang berada di titik terendah, merasa kehilangan arah, atau bahkan kehilangan makna hidup. Tapi percayalah, dari tempat yang paling gelap sekalipun, cahaya bisa tumbuh, pelan, lembut, tapi pasti. Kamu mungkin berpikir, mengapa aku harus merasakan ini? Mengapa harus aku yang menanggung semua? Pertanyaan itu manusiawi, namun di balik setiap luka, Tuhan menyembunyikan maksud. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membentuk. Kadang, jalan menuju kedewasaan memang harus dilalui dengan air mata. Kadang, Tuhan tidak menjauh karena Ia membencimu, tapi justru karena Ia ingin kamu kembali mencarinya di saat kamu kehilangan segalanya. Ada hal-hal yang hanya bisa kamu pahami ketika kamu terluka. Betapa berharganya ketenangan, betapa indahnya dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tulus. Dan betapa pentingnya memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tapi itu cara untuk tidak terus hidup dalam penjara kenangan yang menyakitkan.
Setiap kali kamu mengingat luka itu, kamu bisa berkata, "Ya, aku pernah tersakiti, tapi aku juga pernah bangkit." Tidak ada yang salah denganmu karena merasa lelah. Tidak ada yang lemah dari seseorang yang sesekali ingin berhenti sejenak. Yang salah adalah ketika kamu berpikir kamu harus menyembunyikan segalanya selamanya. Padahal, bahkan matahari pun terbenam setiap hari. Bukan karena kalah, tapi karena butuh waktu untuk istirahat, agar esok bisa bersinar lagi. Kamu juga begitu. Kamu boleh berhenti sebentar, menunduk, menangis, bahkan merasa rapuh. Tapi jangan menyerah, sebab di balik semua air mata itu, ada versi dirimu yang sedang tumbuh, lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang. Luka tidak akan bertahan selamanya. Waktu memang tidak selalu langsung menyembuhkan, tapi ia memberi ruang agar kamu bisa belajar menerima. Dan dari penerimaan itulah, perlahan-lahan hati mulai pulih, seperti luka di kulit yang perlahan mengering, meninggalkan bekas yang suatu hari nanti bisa kamu sentuh tanpa rasa sakit lagi. Jika malam terasa panjang, jangan takut. Kadang Tuhan menunda fajar bukan untuk menghukummu, tapi agar kamu belajar menemukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Cahaya itu ada, ia mungkin redup, tertutup kabut rasa takut dan kecewa, tapi ia tak pernah padam. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata aku sekuat ini." Kamu akan sadar bahwa segala hal yang dulu membuatmu ingin menyerah, justru membentuk dirimu yang lebih tenang hari ini. Hidup memang tidak selalu adil, tapi ia selalu bermakna. Semua yang datang, bahagia, luka, kehilangan, punya tempatnya sendiri dalam perjalananmu. Dan kamu dengan segala luka dan kekuatan yang kamu miliki, tetap pantas untuk dicintai. Ingatlah, tidak ada luka yang sia-sia. Setiap air mata membawa pesan. Setiap kesedihan membawa arah. Dan setiap kehilangan membuka ruang baru bagi hal yang lebih baik untuk datang. Jadi, jika malam ini kamu merasa hancur, biarkan saja hatimu menangis. Tidak apa-apa. Besok, kamu boleh mencoba lagi. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, sedikit lebih kuat, dan sedikit lebih percaya bahwa semua ini tidak akan sia-sia. Kamu bukan gagal. Kamu sedang bertumbuh. Dan itu sendiri pun sudah cukup luar biasa. Tidak apa-apa jika kamu belum bisa tersenyum sepenuhnya hari ini. Kamu tidak harus sembuh hari ini. Tidak harus terlihat kuat di depan semua orang. Tidak harus memaksakan diri untuk melupakan sesuatu yang pernah kamu perjuangkan sepenuh hati. Kita seringkali merasa bersalah karena belum bisa melupakan, seolah luka adalah kesalahan pribadi. Padahal, luka bukan bukti kelemahan. Ia hanyalah tanda bahwa kamu pernah mencintai dengan sungguh, pernah percaya dengan tulus, dan pernah berharap dengan sepenuh hati. Jadi, jangan hukum dirimu karena masih merasa sakit. Jangan salahkan dirimu karena belum bisa melepaskan. Beberapa hal memang butuh waktu lebih lama untuk sembuh, dan itu tidak apa-apa. Luka hati tidak seperti luka di kulit yang bisa dibalut dan kering dalam beberapa hari. Luka di hati sembuh perlahan, lewat tangis yang tak terlihat, lewat malam-malam panjang yang sepi, lewat doa yang lirih di antara pasrah dan harapan. Dan proses itu indah, meski terasa perih. Karena di sanalah kamu belajar tentang ikhlas, tentang kekuatan, tentang menerima bahwa tidak semua yang kamu inginkan bisa kamu genggam selamanya. Hari-hari terasa berat. Aku tahu. Kadang kamu bangun dengan dada terasa kosong. Seakan semua warna hidup pudar begitu saja. Kamu mungkin bertanya, apakah aku akan merasa baik lagi? Apakah aku akan bahagia seperti dulu? Jawabannya, iya, suatu hari nanti, tapi tidak harus hari ini. Kamu boleh istirahat, kamu boleh diam, kamu boleh tidak baik-baik saja. Karena penyembuhan bukan soal siapa yang paling cepat bangkit, tapi siapa yang paling sabar menunggu dirinya pulih. Terkadang yang kamu butuhkan bukan motivasi besar atau kalimat penyemangat, tapi hanya izin dari diri sendiri untuk berhenti sejenak. Menarik nafas dalam-dalam, menatap langit sore tanpa tujuan, menangis tanpa harus menjelaskan alasan pada siapapun.
Menangis bukan tanda kamu lelah. Air mata adalah bahasa hati yang jujur. Ia keluar ketika kata-kata tak sanggup menampung rasa. Jadi, biarkan ia mengalir. Biarkan ia membersihkan luka yang kamu simpan terlalu lama. Setelah itu, kamu akan merasa sedikit lebih ringan. Meski hanya sedikit, dan sedikit demi sedikit. Itulah cara hati belajar sembuh. Tidak ada waktu yang tepat untuk sembuh. Setiap orang punya ritmenya sendiri. Ada yang bisa tersenyum lagi dalam hitungan minggu. Ada yang butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan itu bukan perlombaan. Kamu tidak kalah hanya karena masih sering teringat tentang masa lalu. Kamu tidak gagal hanya karena kadang masih terasa sedih tanpa alasan. Terkadang, kenangan datang tanpa diundang. Bisa lewat lagu, aroma, atau tempat yang dulu pernah kamu datangi bersama seseorang yang kini tak ada lagi ada. Saat itu terjadi, jangan marah pada diri sendiri. Tersenyumlah pelan, ucapkan dalam hati. Terima kasih, kenangan, karena kamu pernah membuatku bahagia. Lalu, biarkan ia pergi. Penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai. Berdamai bahwa tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Berdamai bahwa kamu tidak bisa memaksa orang lain tetap tinggal. Dan berdamai bahwa hidup harus terus berjalan. Bahkan ketika hatimu masih belajar untuk kuat. Setiap orang punya luka yang tak terlihat. Dan kamu bukan satu-satunya yang sedang berjuang diam-diam. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Setelah kecewa, setelah kehilangan, setelah dikhianati. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin kamu tidak tahu mereka siapa, tapi percayalah, doa-doa kalian sering bertemu di langit yang sama. Kamu sedang belajar menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sedang tumbuh, meski kadang terasa lambat dan melelahkan. Setiap kali kamu memutuskan untuk tidak menyerah, meski dunia seolah menekanmu dari segala arah, saat itu pula kamu sedang menang. Bukan kemenangan yang terlihat oleh dunia, tapi kemenangan kecil di dalam hati, keberanian untuk bertahan. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan bangun di pagi hari dan merasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, langit tampak lebih biru, kamu tersenyum tanpa alasan. Dan ketika kamu mencoba mengingat rasa sakit itu, kamu hanya akan berkata, "Oh, ternyata aku sudah sembuh." Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah melepaskan. Kamu tidak perlu terburu-buru menuju kebahagiaan. Terkadang, justru dalam perjalanan menuju pulih itulah, kamu menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kamu belajar bahwa mencintai diri sendiri juga butuh latihan. Bahwa memberi maaf bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan. Dan bahwa kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih indah. Hari ini, mungkin belum saatnya kamu tersenyum lepas. Tidak apa-apa, besok mungkin masih terasa sama. Tidak apa-apa juga. Asal kamu terus berjalan, sekecil apapun langkahmu, kamu sedang menuju arah yang benar. Karena penyembuhan tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh dari hal-hal sederhana, dari keberanian untuk bangun, dari doa lirih di tengah tangis, dan keteguhan hati yang memilih percaya walau dunia tampak gelap. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah melalui semua ini. Karena justru dari luka inilah, kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Jadi malam ini, jangan paksa dirimu untuk terlihat kuat. Lepaskan beban itu perlahan. Tarik nafas, pejamkan mata, dan bisikan pada dirimu sendiri. Aku tidak harus sembuh hari ini. Aku hanya perlu tenang sebentar. Esok pagi, mungkin kamu belum sepenuhnya pulih. Tapi kamu akan sedikit lebih damai. Dan itulah awal dari segalanya. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan luka ini terjadi? Mengapa sesuatu yang begitu kamu jaga justru berakhir hancur di depan mata? Mengapa orang yang kamu cintai bisa pergi tanpa penjelasan? Atau mengapa harapan yang kamu rawat dengan sabar justru berbalik menjadi kekecewaan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul di kepala, apalagi ketika hati sedang rapuh. Kita merasa hidup tidak adil, kita merasa Tuhan diam saja, seolah tidak peduli dengan air mata yang terus mengalir setiap malam. Namun, ada satu hal yang pelan-pelan akan kamu sadari. Luka yang kamu benci sekarang justru bisa menjadi guru yang paling lembut dalam hidupmu. Luka mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. Kebahagiaan mungkin kita syukuri, tapi luka membuat kita sadar. Ia mengikis kesombongan, menundukkan hati, dan menyingkap siapa diri kita sebenarnya di balik topeng dunia. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap air mata yang jatuh membawa pelajaran. Kamu belajar tentang batas, tentang bagaimana tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar tulus, tentang bagaimana cinta tak selalu berarti memiliki, tentang bagaimana harapan bisa tetap indah meski tak semua berakhir seperti doa. Dan perlahan, luka itu mulai menumbuhkan sesuatu, yaitu kesadaran baru. Kamu mulai lebih berhati-hati. Kamu belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu tahu kapan harus berhenti berjuang dan kapan harus memilih damai. Kamu belajar bahwa diam juga bisa menjadi bentuk cinta yang matang, cinta yang tak memaksa, tak menuntut, dan tak lagi menyakiti. Dulu mungkin kamu menganggap luka itu penghancur segalanya. Kamu merasa kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan makna hidup. Tapi sekarang, lihatlah, kamu masih di sini, masih bernafas, masih berjalan, walau perlahan. Dan di setiap langkahmu, ada keberanian kecil yang dulu kamu kira tak mungkin kamu miliki. Luka membuatmu kuat, bukan karena kamu tak lagi merasa sakit, tapi karena kamu akhirnya tahu bagaimana caranya tetap berjalan meski sakit itu belum hilang. Itulah kekuatan sejati, bukan tanpa air mata, tapi mampu tetap menatap ke depan walau mata masih basah. Seperti tanah yang retak, luka memberi ruang bagi benih untuk tumbuh. Tanpa retakan itu, air tak akan masuk, dan benih tak akan pernah hidup. Begitu juga kamu, tanpa luka, hatimu tak akan pernah cukup lembut untuk memahami arti empati, kasih sayang, dan ketulusan. Tuhan kadang biarkan hatimu pecah, supaya cahaya bisa masuk. Perhatikan bunga yang tumbuh setelah hujan deras. Ia tampak indah bukan karena tak pernah diterpa badai, tapi karena ia mampu berdiri tegak setelah petir dan angin memporak-porandakan sekitarnya. Demikian pula dirimu, kamu bukan korban dari rasa sakit itu. Kamu adalah seseorang yang sedang dipersiapkan, ditempa dengan luka agar hatimu menjadi lebih luas dari sebelumnya. Luka mengubah caramu melihat dunia. Kamu tidak lagi menilai hidup hanya dari senyum dan kebahagiaan semu. Kamu belajar menghargai hal-hal kecil, ketenangan, pelukan hangat, suara hujan, secangkir kopi di pagi hari, atau sekedar bisa tidur nyenyak tanpa gelisah. Hal-hal sederhana yang dulu kamu anggap biasa kini terasa begitu berharga. Dan tahukah kamu, itulah tanda bahwa hatimu sedang tumbuh. Ia mulai mengenali makna di balik kehilangan. Ia mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu indah untuk tetap berarti. Terkadang, Tuhan tidak menghapus luka karena Ia tahu, tanpa luka itu kamu tak akan pernah menemukan kedewasaan yang sesungguhnya. Ia tidak langsung menjawab doamu, bukan karena Ia tidak sayang, tapi karena Ia sedang menumbuhkan kekuatan di dalam dirimu, kekuatan yang hanya bisa lahir dari rasa sakit. Lihatlah kembali perjalananmu. Bukankah dulu kamu pernah berpikir tak akan bisa melewati masa itu? Namun sekarang, kamu bisa menceritakannya dengan tenang. Itu artinya kamu telah tumbuh. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Ada kedewasaan di matamu, ada kelembutan di caramu memandang dunia, dan ada ketenangan yang pelan-pelan menggantikan kegelisahan lama. Begitulah cara luka bekerja. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk mengubah. Ia mengupas lapisan-lapisan ego dan menggantinya dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Bukan tentang siapa yang datang atau pergi, tapi tentang bagaimana kamu menjaga hatimu tetap damai di tengah perubahan. Luka juga menumbuhkan empati. Kamu jadi lebih mudah memahami orang lain yang sedih. Kamu jadi lebih berhati-hati saat berbicara, karena kamu tahu
Kata-kata bisa melukai. Kamu jadi lebih lembut saat melihat orang lain menangis, karena kamu pernah tahu rasanya tak punya tempat untuk bersandar. Dan disitulah keindahannya, karena dari luka, kamu belajar menjadi manusia yang lebih manusiawi. Mungkin sekarang kamu belum sepenuhnya pulih, dan itu tidak apa-apa. Proses menumbuhkan itu semua tidak selalu indah. Benih yang tumbuh di tanah gelap pun harus berjuang menembus bumi sebelum melihat cahaya. Begitu pula kamu. Kamu sedang berjuang keluar dari kegelapanmu sendiri untuk menemukan sinar yang baru. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Kamu akan tersenyum dan berkata, "Kalau bukan karena luka itu, aku tak akan sampai sejauh ini." Kamu akan bersyukur pernah jatuh, karena justru dari jatuh itulah kamu belajar berdiri dengan cara yang lebih kokoh. Dan ketika kamu melihat seseorang lain sedang menangis karena luka yang sama, kamu akan tahu cara menenangkan mereka, bukan dengan nasihat, tapi dengan kehadiran yang hangat. Sebab orang yang pernah luka hatinya tahu bagaimana cara menyembuhkan, dan mungkin itulah tujuan akhirnya, bukan hanya untuk sembuh, tapi untuk menumbuhkan kasih yang bisa menyembuhkan orang lain juga. Jadi, jangan takut dengan luka. Peluklah ia dengan lembut, seperti kamu memeluk bagian kecil dari dirimu yang masih belajar. Ucapkan, "Terima kasih sudah mengajarkanku," dan berjalanlah kembali dengan langkah yang lebih tenang, dengan hati yang lebih kuat. Karena kini kamu tahu, luka bukan akhir. Luka adalah awal dari pertumbuhanmu. Kadang, kesepian terasa begitu nyata, lebih nyata daripada suara siapapun yang mencoba menghiburmu. Kamu duduk sendirian di kamar, lampu redup, dunia terasa sunyi, dan pikiranmu berisik. Kamu memutar kenangan, menelusuri setiap luka, dan bertanya-tanya, kenapa aku harus melewati semua ini sendirian? Ada hari-hari ketika kamu merasa tak ada satupun yang benar-benar memahami isi hatimu. Orang-orang yang mungkin mendengarkan, tapi hanya di permukaan. Mereka melihat senyummu, tapi tak benar-benar tahu apa yang kamu sembunyikan di baliknya. Dan di saat seperti itu, kamu mulai percaya bahwa mungkin kamu memang sendirian. Namun, percayalah, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang berjuang diam-diam, dengan cara yang berbeda, tapi dengan rasa yang sama. Mereka juga pernah menangis di malam yang sunyi, pernah memeluk diri sendiri, karena tak tahu lagi harus bersandar pada siapa. Pernah merasa sepi bahkan di tengah keramaian. Kamu hanya tidak melihat mereka, tapi mereka ada. Kesepian sering membuat kita merasa terputus dari dunia. Tapi sebetulnya, di balik sepi itu, ada tali halus yang menghubungkan kita semua. Tali yang tak kasat mata, tapi nyata di hati. Tali dari doa-doa yang tak pernah kita tahu dari siapa asalnya. Tali dari orang asing yang entah kenapa tiba-tiba mengucapkan kata lembut di waktu yang tepat. Tali dari semesta yang diam-diam terus berusaha menenangkanmu melalui hal-hal kecil yang kamu anggap kebetulan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya diam karena ia ingin kamu belajar mendengar dengan cara lain. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Ketika kamu merasa sendiri, sebenarnya ia sedang sangat dekat. Ia tidak menjawabmu dengan kata, tapi dengan ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah tangisanmu. Dengan udara malam yang lembut menyentuh pipimu. Dengan kehadiran orang-orang yang muncul di waktu yang tepat. Seolah semesta tahu, kamu butuh ditemani. Kamu tidak sendiri. Kamu hanya sedang diuji agar bisa mengenali makna kehadiran dengan cara yang lebih dalam. Sebelum kamu bisa benar-benar menghargai seseorang, Tuhan akan biarkan kamu merasa sendiri dulu, agar nanti, saat cinta dan ketulusan datang, kamu bisa menyambutnya dengan hati yang sadar, bukan dengan hati yang takut kehilangan. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin ada satu orang yang selalu bertanya, "Kamu sudah makan?" Tanpa alasan. Ada teman yang diam-diam masih peduli, walau kamu jarang bercerita. Atau mungkin ada seseorang yang mendoakanmu tanpa kamu tahu namanya. Kebalikan itu nyata. Ia hanya sering datang dalam bentuk yang tenang. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Dan bahkan kalaupun kamu benar-benar sendiri, tidak ada apapun di sekitarmu, tidak ada siapapun di sekitarmu,
kamu masih punya dirimu sendiri. Jangan lupakan itu ya. Kamu masih punya hati yang pernah mencintai, dengan tangan yang bisa membantu, langkah yang masih bisa melangkah. Kamu masih punya doa, dan doa itu tak pernah sia-sia. Ketika kamu berbicara dalam diam, Tuhan mendengarnya. Setiap kata lirihmu yang terucap di malam hari tak pernah hilang di udara. Ia naik ke langit dan kembali turun dalam bentuk kekuatan yang membuatmu tetap bertahan. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tapi ada banyak cinta yang masih mengelilingimu. Cinta dari alam, cinta dari Tuhan, cinta dari orang-orang yang mungkin tak tahu caranya mengungkapkan tapi diam-diam menyayangimu dengan cara mereka sendiri. Kadang bentuk cinta itu bukan pelukan, tapi kesabaran seseorang yang tetap mendengarkanmu. Bukan kata-kata indah, tapi kehadiran kecil yang tidak pernah pergi. Jangan menutup hati karena kecewa, karena setiap orang yang datang, bahkan yang sempat melukaimu, meninggalkan sesuatu yang berharga. Pelajaran tentang bagaimana mencintai dengan lebih bijak. Dunia tidak kejam, hanya penuh dengan orang-orang yang sedang berproses, termasuk kamu. Dan dalam perjalanan itu, kita semua butuh dimengerti. Kamu tahu, ada banyak jiwa di luar sana yang sedang membaca kalimat ini dengan air mata yang sama. Mereka mungkin berada di kota lain, di negara yang lain, di waktu yang berbeda, tapi hatinya bergetar dengan perasaan yang sama. Kalian tidak saling mengenal, tapi kalian saling memahami, dan disitulah keajaiban hidup. Kita bisa merasa terhubung bahkan tanpa pernah bertemu. Jadi, ketika kamu merasa sepi, ingatlah, kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari miliaran manusia di bumi ini, ada banyak hati yang juga sedang berdoa untuk kekuatan yang sama seperti yang kamu pinta malam ini. Kalian berjalan di jalan yang berbeda, tapi menuju arah yang sama, yaitu kedamaian. Malam memang panjang, tapi tidak selamanya gelap. Dan dalam keheningan itu, ada banyak hal baik yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, kamu akan memahami bahwa kesepian ini bukan hukuman, melainkan jalan pulang, jalan untuk kembali mengenal dirimu sendiri, untuk kembali dekat dengannya, untuk belajar mencintai tanpa bergantung. Jadi ketika rasa sepi itu datang lagi, jangan terburu-buru melawannya. Duduklah dengan tenang, tarik nafas perlahan, rasakan detak jantungmu. Itu tanda bahwa kamu masih hidup, masih berpeluang memperbaiki semuanya. Ucapkan pelan-pelan, aku tidak sendiri, karena setiap kali kamu mengatakan itu, langit mendengarnya. Dan suatu hari nanti, ketika kamu bertemu seseorang, entah teman baru, keluarga, atau cinta sejati, kamu akan tahu bahwa semua kesepian yang dulu kamu tanggung tidak sia-sia. Karena berkat kesepian itulah, kamu belajar menghargai kehadiran. Karena rasa kehilangan itulah, kamu tahu betapa berharganya kebersamaan. Dan karena rasa sunyi itulah kamu akhirnya memahami bahwa sejak awal kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu ada dalam setiap tarikan nafasmu. Ada masa ketika dunia terasa abu-abu. Kamu bangun di pagi hari, tapi sinar matahari tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Kamu melihat ke langit, tapi warna birunya tidak lagi memantulkan harapan. Kamu berjalan, tapi hatimu terasa hampa, seakan langkahmu hanya kebiasaan, bukan keinginan. Semua tampak datar. Kamu menatap masa lalu dan bertanya-tanya, apakah aku akan bahagia lagi seperti dulu? Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, kamu hanya diam. Karena jauh di dalam dirimu, kamu takut menjawab. Takut berharap lagi, takut kecewa lagi, takut membuka hati dan terluka untuk kedua kalinya. Tapi dengarkan ini dengan pelan. Kamu tidak harus terus bersembunyi dalam gelap. Kamu tidak harus terus menutup jendela di hatimu karena takut disakiti. Sudah cukup lama kamu hidup di bawah bayangan luka. Sekarang saatnya, meski perlahan, untuk mengizinkan cahaya masuk lagi. Cahaya itu tidak selalu datang dalam bentuk besar dan terang. Kadang ia muncul lembut, dalam bentuk secangkir kopi yang terasa lebih hangat dari biasanya. Dalam tawa kecil dengan teman lama,
Atau dalam momen ketika kamu menyadari, aku sudah tidak menangis sekeras dulu. Itu cahaya, kecil, tapi nyata. Dan setiap kali kamu memperhatikannya, ia tumbuh. Kamu mungkin belum siap membuka diri sepenuhnya, dan itu tak apa. Penyembuhan bukan tentang terburu-buru berlari menuju bahagia, tapi tentang keberanian untuk berjalan lagi. Walau langkahmu masih gemetar, biarkan waktu bekerja. Biarkan hatimu menemukan ritmenya sendiri. Kamu tahu apa yang indah dari hidup? Ia selalu memberi kesempatan baru. Bahkan setelah kamu mengira semuanya sudah berakhir. Selalu ada pagi setelah malam. Selalu ada tumbuh setelah runtuh. Dan yang luar biasa, kamu bisa menemukan keindahan yang baru di tempat yang dulu pernah menyakitimu. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena hatimu sudah berubah. Ketika kamu mulai mengizinkan cahaya masuk, hal pertama yang kamu rasakan bukan bahagia, tapi tenang. Tenang, karena kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Tenang, karena kamu belajar memaafkan, bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Tenang, karena kamu sadar kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk pantas dicintai. Perlahan, kamu mulai melihat makna di balik semua yang pernah terjadi. Kamu sadar, jika tidak pernah patah, kamu mungkin tidak akan mengenal dirimu sedalam ini. Jika tidak pernah ditinggalkan, kamu mungkin tidak akan tahu cara mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Dan jika tidak pernah merasa kehilangan, kamu mungkin tidak akan menghargai kebersamaan sekecil apapun. Setiap luka membawa sesuatu yang berharga, kesadaran, kebijaksanaan, empati, dan setiap air mata yang pernah kamu jatuhkan sebenarnya sedang menyiram benih-benih baru dalam dirimu, benih kedewasaan, ketulusan, dan keberanian. Sekarang, bunga-bunga itu mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Izinkan cahaya itu menyinari tempat-tempat yang dulu kamu tutup rapat, bagian dari dirimu yang masih takut, yang masih malu, yang masih merasa tidak cukup. Biarkan cahaya itu masuk, bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menghangatkannya. Agar kamu tahu, kamu bisa berdamai dengan masa lalu tanpa harus melupakannya. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, lebih tenang, lebih mengerti tentang arti kehilangan dan harapan. Luka itu pernah menenggelamkanmu, tapi sekarang ia menjadi bagian dari kisahmu, bukan pusatnya. Kamu bisa melihatnya tanpa rasa sakit lagi, seperti membaca bab lama dari buku yang sudah kamu selesaikan. Suatu hari nanti, seseorang mungkin akan datang, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Ia tidak akan takut pada bekas lukamu, karena ia tahu di balik setiap bekas itu ada kisah perjuangan yang indah. Dan kamu akan membiarkan mereka melihat sisi-sisi dirimu yang dulu kamu sembunyikan. Kamu tidak akan menolak cahaya itu lagi, karena kamu sudah siap menerimanya. Namun, bahkan sebelum seseorang datang, kamu harus tahu ini. Cahaya terbesar dalam hidupmu tidak pernah datang dari luar. Ia selalu berasal dari dalam dirimu. Kamu yang memilih untuk tidak menyerah. Kamu yang memaafkan tanpa penjelasan. Kamu yang tetap percaya pada kebaikan meski pernah dikhianati. Itulah cahaya sejati. Maka malam ini, ketika kamu menutup mata, ucapkan pelan-pelan pada dirimu sendiri. Aku mengizinkan cahaya masuk lagi. Biarkan kalimat itu meresap ke dalam hati, melewati segala ketakutan dan kenangan. Biarkan ia membuka ruang baru untuk cinta, ketenangan, dan kebahagiaan yang lebih. Kamu tidak harus tahu bagaimana hidupmu akan berubah. Cukup percaya bahwa kamu pantas untuk hal-hal baik, bahwa kamu pantas untuk disayangi tanpa harus berjuang sendirian, bahwa kamu pantas untuk bahagia tanpa harus menyembunyikan bagian rapuh dari dirimu. Cahaya tidak akan datang dari luar dulu. Ia tumbuh di dalam dada saat kamu memutuskan untuk mulai lagi. Mulai berjalan, mulai tersenyum, mulai percaya. Dan ketika kamu melangkah besok pagi, mungkin dunia masih sama. Langit tetap biru, jalan tetap ramai, hidup tetap berjalan dengan segala rumitnya. Tapi, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Bebanmu sedikit lebih ringan, nafasmu sedikit lebih panjang, dan hatimu sedikit lebih terang. Itulah tanda bahwa kamu telah pulih,
bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mengizinkan cahaya kembali menuntunmu. Jadi jangan tutup jendela itu lagi, biarkan cahaya itu masuk. Biarkan ia menari di antara sisa-sisa luka dan membuatnya bersinar. Sebab hidup bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang menyalakan harapan di tengah bekasnya. Dan kini, kamu siap. Siap untuk hidup lagi. Siap untuk mencintai lagi. Siap untuk percaya lagi. Karena kamu bukan lagi seseorang yang hancur. Kamu adalah seseorang yang tumbuh, yang telah belajar dari luka, dan kini bersinar dengan cahaya yang lahir dari dalam hatimu sendiri.